Hakim yang ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut ada potensi tersangka baru dari kasus pemberi suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ia tidak merinci lebih jelas siapa tersangka baru pemberi suap Hakim yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Untuk memeriksa keluarga Ronald Tanur. Nah, apakah bukan itu pemberi suap? Iya, pemberi suap. Pemberi suap. Jadi kita tim penyidik yang bekerja untuk kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus suap ini. Kalau kita mengungkap siapa penyuapnya. Terus teman-teman untuk kegiatan penyidikan, penggeledahan, penangkapan kita fasilitasi semuanya. Tapi untuk materi atau substansinya itu adalah kewenangan kami. Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih mendalami kasus tertangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah dokumen yang ditemukan masih didalami tim penyidik, diantaranya asal aliran uang hingga adanya perjanjian kesepakatan. Perkembangan hukum berikutnya, dan tentu pada kesempatan itu kami melakukan penyelidikan dengan tertutup untuk membuat terang apakah memang ada peristiwa pidana. Tentu peristiwa pidana korupsi dalam hal ini penyuapan maupun gratifikasi terkait perkara ini. Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas penganiaya pacar hingga tewas. Sebelumnya, ketiga hakim ini ditangkap penyidik Jampitsus atas dugaan suap dan gratifikasi kasus Ronald Tanur. Jubir Mahkamah Agung Yanto menyatakan ketiganya bisa dipecat jika terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tertangkap tangan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas dugaan suap dan gratifikasi kasus Ronald Tanur penganiayaan berujung kematian. Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012. Terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara. Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto menyebut Mahkamah Agung telah membatalkan vonis Ronald Tanur dari bebas jadi 5 tahun penjara. Yanto menyebut keputusan itu keluar sehari sebelum ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terjerat operasi tangkap tangan. Nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Irwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Keluarga korban Dini Sera Afrianti menyebut sedikit lega atas vonis terdakwa Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Meski demikian, keluarga mengaku hukuman 5 tahun belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Keluarga Dini juga merespon penangkapan 3 hakim yang diduga terlibat dalam suap vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Ayah Dini menyebut lega atas vonis MA dan penangkapan hakim yang diduga menerima suap. Itu seperti apa, Pak? Ya, rasanya gimana, lega lah hati ini. Yang dulunya itu kecewa, sakit hati. Setelahnya mendengar dulu pertama kali itu katanya divonis bebas, tapi sekarang ini udah lega lah. Mendapatkan kabar malam tadi, katanya hakim itu dipecat 3-3-nya, ditangkap lah. Sekarang udah ada di rutan katanya, dan satu pengacara wanita katanya gitu.
Kejaksaan menyita uang tunai 3,3 miliar rupiah dari apartemen dan rumah pengacara Lisa Rahmat. Selain uang tunai rupiah, Kejaksaan juga menyita mata uang asing seperti 451.000 dolar Amerika Serikat, 717.000 dolar Singapura, catatan transaksi dan keuangan serta ponsel. Di rumah dan apartemen Hakim Erin Tuah Damanik, Kejaksaan menyita uang 97,5 juta rupiah, 6.000 dolar Amerika Serikat, 32,3 ribu dolar Singapura, 35.000 Malaysia Ringgit, dan sejumlah barang elektronik. Dari rumah Hakim Heru Anindyo, Kejaksaan menyita barang bukti berupa uang tunai 104 juta rupiah, 2.200 dolar Amerika Serikat, 9.100 dolar Singapura, 100.000 yen, serta sejumlah barang elektronik. Dari rumah Hakim Mangapul, Kejaksaan menyita uang tunai 24 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika Serikat, 32.000 dolar Singapura, dan sejumlah barang elektronik. Kejaksaan masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam dugaan pemberian suap dan gratifikasi dan kemungkinan adanya nama lain yang bisa jadi tersangka. Lebih dalam kita akan berbincang dengan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar. Pak Qohar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Qohar, bagaimana Kejaksaan bisa mengungkap indikasi adanya suap dari kasus ini? Iya, baik. Bahwa penangkapan 3 hakim dan 1 pengacara tidak dilakukan secara tiba-tiba. Namun jauh sebelum itu, para penyidik di Jampitsus yang tergabung dalam Satgas Penyidikan P3 TPK melakukan penyelidikan setelah adanya putusan perkara atas nama terdakwa Ronald Tanur yang telah diputus bebas oleh Hakim Majelis pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kita tahu bahwa dalam putusan tersebut menimbulkan kontroversi khususnya dalam masyarakat lapisan bawah, sehingga dari sanalah kita turun secara diam-diam, kita turunkan tim penyelidik, dan di sana kita menemukan ada indikasi peristiwa pidana. Tentu sebelum kami menyimpulkan ada peristiwa pidana, kita telah minta keterangan beberapa pihak secara tertutup, dan juga kita ada bukti elektronik terkait dengan pertemuan hakim dan pengacara terdakwa. Baik, Pak Qohar, maaf saya potong. Yang jadi pertanyaan gini, bukti pertama yang mengarah ke suap apa sehingga kemudian Kejaksaan bisa menelusuri ini? Apakah berasal hanya dari kecurigaan vonis bebas atau ada bukti lain yang kemudian membuat Kejaksaan yakin menelusuri kasus ini karena ada dugaan suap dan juga gratifikasinya? Ya, tadi saya lanjutkan, Pak ya. Setelah kami menemukan bukti elektronik dan ada indikasi pertemuan dan keterangan saksi, kami tingkatkan perkara ini ke tahap penyidikan karena sudah ditemukan 2 alat bukti. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan penyidikan ini kami manggil beberapa saksi termasuk transaksi dari keuangan. Kemudian kami lakukan penggeledahan dan penangkapan, dan semakin kuatlah dugaan itu ketika di dalam penangkapan dan penggeledahan itu kita temukan di dalam bukti elektronik itu memang ada percakapan, ada komunikasi di antara para pihak terkait dengan perkara Ronald Tanur. Kemudian juga kita temukan barang bukti berupa uang pada 4 tersangka, baik uang rupiah, dolar Amerika maupun Singapura. Ya, dan lebih lagi, yang lebih menguatkan lagi, kita temukan bukti dokumen transaksi keuangan kepada siapa uang itu diserahkan, berapa jumlahnya, ini kita sudah punya semuanya. Baik Pak Qohar, maaf saya potong lagi, yang pertama kali ditangkap ini siapa Pak? Semakin yakin. Ya,
Penangkapan kita lakukan secara serempak, Mbak. Jadi keempat tersangka ini, yang satu ada di Jakarta, yang tiga di Surabaya. Pada waktu dan jam yang sama, tim bergerak untuk melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang siapa yang dulu, sama. Kita satu perintah terhadap kawan-kawan yang ada di lapangan. Baik, lalu bagaimana dengan Gitu, pelaku penyuapannya, Pak Kohar? Apakah ini juga dikejar dari pihak siapa yang kemudian melakukan penyuapan? Selain pengacara? Ya, yang pasti bahwa yang pasti uang itu dari pengacara dan terus kami kembangkan, kami dalami tentang dari mana asal-usul uang itu. Tentu sekarang lagi dalam proses, saya tidak sampaikan sekarang, karena ini baik yang ada di Gedung Bundar maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para saksi sedang diperiksa dan didalami tentang terkait asal-usul, berapa jumlah seluruhnya, dan motivasi apa tujuannya. Pak Kohar, kan gini, Mahkamah Agung itu kan sudah kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun ya. Kapan kemudian Ronald Tanur ini akan dieksekusi untuk ditahan? Ya, untuk Ronald Tanur dan perkara ini akan kami panggil sebagai saksi. Sebagai tambahan, tadi malam kita lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur. Saat itu kebetulan Ronald Tanur tidak ada di tempat, namun demikian kami panggil, kami cari untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi Ronald Tanur belum sebagai tersangka. Namun demikian nanti apabila alat bukti cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ronald Tanur dalam perkara suap ini, kami akan tetap lakukan penetapan sebagai tersangka. Namun demikian, saya ulangi lagi, apabila cukup alat bukti terhadap Ronald Tanur maupun keluarganya. Tapi sudahkah ada upaya untuk mengajukan pencekalan, Pak? Sudah. Jadi para pihak sebelum kami melakukan penangkapan, sudah kita lakukan cekal kejaksaan ke luar negeri. Baik, dan saat ini sudah diketahui di mana keberadaan Ronald Tanur ya, Pak? Untuk sementara Ronald Tanur tinggalnya di Surabaya. Tim lagi bergerak mencari dan panggilan juga sudah kami layangkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan termasuk keluarganya. Dan kapan pemeriksaannya, Pak Kohar? Begitu, Mbak Livi. Pemeriksaan saya sampaikan mulai tadi, besok, sampai minggu depan, semua sudah terjadwal. Bukan hanya terbatas Ronald Tanur, tapi saksi-saksi yang mengetahui, yang melihat peristiwa ini semua akan kita panggil, kita dengarkan keterangannya untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Kohar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti update selanjutnya dari kasus ini. Sehat-sehat selalu, Pak.